Ada yang belum jelas untuk sistem continuous? Permisi Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk mencari respon masing-masing nodal itu apakah rumus yang digunakan masih sama Bu, seperti sistem 2, 3 DOF kemarin Bu, yang eta 0 dikali cos omega T? Gimana? Untuk mencari respon. Iya Bu, respon masing-masing nodal. Untuk mencari respon masing-masing node itu kita pakai koordinat modal ya. Pakai koordinat modal nanti ada, kalau free vibration itu pakai etanol dan etanol dot ya. Iya, Bu. Gitu ya. Bu, terima kasih banyak. Jadi masing-masing seperti menggunakan yang diskrit kemarin. Kemarin itu yang single DOF, 2 DOF itu termasuk diskrit ya, termasuk diskrit. Jadi setelah Anda buat per elemen ya, per elemen, kemudian itu kita anggap sebagai massa 2 DOF, 3 DOF gitu ya. Nah, persamaannya itu sama dengan yang kita gunakan di materi sebelumnya. Ya, misalnya ini kita bagi-bagi menjadi elemen di sini. Ya, kita anggap dia sebagai elemen-elemen. Nah, ini kita bagi di sini. Ya, kita anggap ini adalah mewakili elemen-elemennya. Ya, dari persamaan shape function, ya, Anda bisa mencari massa elemen dan K elemen. Ya, massa elemen untuk 1,2 ya, node 1,2 itu diwakili oleh satu ini. Ya. Ini tergantung dari massa lam atau massa konsisten. Ya. Massa lam atau massa konsisten itu bedanya gini. Ya, kalau misalnya massa lam dia dianggap mengumpul di kiri dan kanan. Ya, seolah-olah ini kita bagi menjadi dua masanya. Ya, tapi kalau massa konsisten, ya dianggap dia merata. Ya, kita anggap dia merata. Ya, asumsi ini betul. Yang paling bagus yang mana? Ini sesuai dengan keperluan. Ya, kalau Anda inginkan presisi, Anda bisa menggunakan massa konsisten. Ya, kalau misalnya Anda ingin hanya melihat distribusinya bagaimana, ya, ingin melihat displacement sama gerakannya bagaimana, ya Anda cari dengan massa lam saja sudah bisa, ya. Nah, itu jadi ini kita anggap sebagai massa yang mengumpul demikian, ya. Demikian juga K-nya, ya. K-nya untuk satu elemen itu diwakili oleh
1K, ya, ada persamaan sendiri. Nah, ini kalau kita buat, kita deskripsikan, ini seperti ini. Nah, ini adalah elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Ya. Elemen pertama itu adalah not 1 dan 2. Nah, elemen kedua itu adalah 2 dan 3. Ya, ini 1, 2, kemudian 2, 3, kemudian yang ini adalah 3, 4. Ya, kita anggap seperti itu. Begitu, ya. Tapi Anda harus paham ini ya. Ya, kalau misalnya Anda mencari X4 ya, X4. Ya, X4. Ya, kadang ini juga tapi kalau misalnya Anda sudah masuk ke kasus, Anda pasti langsung mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ya. X4 itu adalah X yang ada di sini. Ya. Padahal Anda inginnya adalah X yang ada di sini, yang di ujung. Ya. Pernah ada kasus demikian ya, seperti cantilever demikian ya. Kemudian di sini ada cavity-nya ya. Ada yang mengerjakan demikian ya, cavity-nya. Kalau ini diberi kita analisa dengan MATLAB ya, MATLAB itu yang kita temukan itu adalah massa yang ada di tengah. Ya. Padahal kalau misalnya kita tahu defleksinya ini, kelihatan ya? Kelihatan ya? Iya, Bu. Kelihatan ya? Padahal kalau kita ini kan defleksinya yang ada di tengah. Misalnya ini adalah X. Padahal yang kita cari adalah defleksi yang ada ini di ujung, ya. Agar apa? Dia tidak terbentur dindingnya. Ya, terbentur dindingnya. Padahal kalau melihat dari persamaan ini, ya, persamaan ini yang kita cari adalah yang di tengah ini. Ya, berarti apa yang Anda lakukan? Ya, berarti Anda harus mencari posisi yang ada di ujung. Kalau MATLAB itu berarti Anda harus mencari sendiri, ya, mencari defleksi sendiri yang ada di ujung dengan interpolasi, ya. Tapi kalau misalnya Anda melakukan perhitungan dengan ASIS, Anda bisa cari aja note di situ defleksinya berapa, ya. Nah, ini dicari di MATLAB. Kalau MATLAB itu dia pakai diskrit, ya, dia dianggap sebagai massa yang mengumpul. Tapi kalau ANSYS dia bisa terdistribusi, ya, kemudian per node-nya kita bisa mencari, ya, defleksinya. Ya, jadi hati-hati, ya, Anda sekarang dapat ilmunya, tapi nanti kalau sudah mengerjakan tugas akhir, ya, Anda harus paham betul apa yang ada di teori, ya, apa yang ada di teori.
Ya, biasanya yang di teori adalah yang demikian, tapi di ujungnya yang sebelah ini atau sebelah ini, ya kita kan defleksinya kan yang dicari kan ini, ya bukan yang di tengah. Ya, berarti Anda bisa lakukan interpolasi. Ya, interpolasi itu bagaimana? Ya, yang mode shift kemarin yang kita pelajari, ya untuk node 34 mode shape yang berlaku itu seperti apa? Ya, kita masukkan dengan L-nya, nanti kita akan dapatkan X di ujungnya. Ya, paham? Ada pertanyaan mungkin? Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti ini sudah paham, ya. Setelah Anda dapatkan omeganya, ya ini yang ini ada 3 DOF, 3 DOF berarti Anda akan mempunyai omega 1, omega 2, dan omega 3. Ya. Nah, ini nanti kita masukkan ya masing-masing frekuensinya, ya nanti kita dapatkan mode getar. Ya. Semua persamaan yang ada di diskrit yang kemarin, ya 3 DOF kita gunakan di sini. Apakah itu single DOF, 2 DOF, kemudian 3 DOF, koordinat modal itu kita gunakan di sini. Permisi Bu. Ya, silakan. Untuk yang mencari X4 tadi itu kan sebelumnya mencari X3-nya dulu berarti nggih Bu? X4 ini ya. Iya. X3 Maksud saya untuk mencari yang X di ujung itu berarti mencari yang X di tengah dulu. X4 apa Iya. X4 apa X3? Yang gambar di bawah itu Bu, yang hitam, yang X4, X3 yang sudah tertera di gambar. Oh ini X2, Ya. X3 ya. Untuk mencari X4 itu berarti menghitung X3 terlebih dahulu. X3 itu berarti dicari dari persamaan respon, ya Bu. Nah, baik. X2, X1, X2, X3, X4 itu kan saat Anda memasukkan omega 1, Anda dapatkan mode getar ya. Mode getar. U1, U2, U3 ya, U4 ya. Ya, yang dicari respon atau yang dicari ini mode getarnya. Kalau responnya juga sama ya. Ya, nanti bagaimana responnya? Ya, setelah Anda dapatkan mode getar, nanti masuk ke respon. Ya, kalau responnya nanti kan ya di bawah.
Ya, setelah Anda dapatkan mode getar, ya ini adalah untuk X2, X3, dan X4. Ya, di sini kan Anda kan untuk mencari respon harus ke koordinat modal. Ya, nanti dinormalisasi, ya, dari normalisasi baru X4-nya dapat. Ya, dari X4 dapat, nanti diinterpolasi ya untuk mendapatkan X yang di ujung. Ya, X4 ya kalau kita kalau di sini ya di teori ini ya X4 itu langsung dapat ya. Tapi kalau misalnya Anda ada kasus ya dan Anda menggunakan asumsi lam tadi ya. Internet saya terputus ya? Iya, Bu. Oh, sampai mana ya? Asumsi masalah, Bu. Asumsi masalah. Oh, ya. Ya, jadi setelah Anda dapatkan ini mode getarnya atau mode shape-nya, ya, Anda mencari responnya. Ya, kalau dalam teori ini, ya Anda langsung responnya adalah respon yang ada di ujung. Ya, langsung X-nya adalah X4. Ya, itu Rahmat. Ya, tapi kalau misalnya Anda nanti dibawa ke satu kasus, ya, apakah itu nanti di TA, ya, persamaan yang digunakan di sini itu adalah untuk massa yang ada di tengahnya. Ya, di tengahnya kita cari X4-nya berapa. Jadi kalau misalnya Anda inginkan X di ujung, ya berarti harus Anda interpolasi dari tengah ke ujung sini. Ya. Baik, Bu. Ya. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ya, kemarin ada satu yang keliru massa lam sama massa konsisten ya. Mungkin ada yang ini. Nah, ini adalah massa konsisten ini ya. Ya, bukan massa lam tapi ini massa lam ya, karena kita belah menjadi dua. Ini adalah punya node 1, ini node 2. Ya, tapi kalau yang konsisten dia terdistribusi, ya, dia seolah-olah merata, ya, merata di sepanjang batangnya. Ya, baik, ada pertanyaan? Nah, ini adalah kasus untuk getaran longitudinal. Longitudinal pada batang itu berarti dia hanya bergerak sesuai sumbu X, ya, sumbu longitudinalnya, sumbu aksialnya, berarti gayanya, ya, gayanya itu adalah yang horizontal, kemudian nanti gerakannya itu juga horizontal, ya. Kalau misalnya dia mendapatkan gaya yang radial bagaimana, yang tegak lurus terhadap aksialnya bagaimana? Ya, berarti nanti ada analisa lain. Ya, nah ini kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup untuk batang longitudinal. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke materi baru.
Ya, itu adalah getaran struktur truss dengan batang aksial 2 dimensi, ya, 2D, ya. Untuk konstruksi truss, ya, untuk struktur, ya, biasanya kita menggunakan analisa truss, kemudian analisa beam, kemudian analisa frame. Ya, Anda di mekanika apa sekarang ya? Mekanika kekuatan material, ya. Iya, Bu. MKM, mekanika kekuatan material, ya. Ya, itu Anda diperkenalkan struktur truss dan beam. Frame-nya sudah belajar apa belum? Yang untuk MKM itu. Lupa apa? Tidak ingat? Lupa, Bu. Lupa, Bu. Kalau yang truss itu bagaimana, yang beam itu bagaimana? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita menggunakan analisa truss? Kenapa kita menggunakan analisa beam? Atau gini, Ibu tanya, ya, untuk contoh analisa truss itu seperti apa? Mungkin ada yang masih ingat? Mungkin perbedaannya itu di arah bebannya ya, Bu, kalau nggak salah. Ya, analisa truss itu kita akan menganalisa struktur ini, ya. Nanti beban yang ada di struktur ini itu merupakan beban aksial. Aksialnya batang, ya, aksialnya batang itu yang disebut dengan analisa dengan truss, ya. Beda dengan analisa struktur beam, ya. Kalau struktur beam kita menganalisanya dia menggunakan bending, ya. Kalau aksial, beban aksial berarti yang ada adalah beban tarik dan tekan, ya. Tapi kalau beam, ya, yang ada itu nanti ada defleksinya. Ya, katakanlah ini truss, ya. Kalau kita berikan dia
gaya seperti ini, ya, maka batang 1, 2 dia nanti akan menerima gaya dari gaya P, ya. Nah, gaya P ini diterima oleh batang, itu kita diuraikan, ya, diuraikan nanti reaksinya itu adalah demikian, ya. Ini dalam kondisi setimbang, ya, kondisi setimbang. Ya, kalau kondisi setimbang bahwa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy juga sama dengan 0. Ya, di sini kondisi setimbang, ya. Ya, kalau dibuat dalam diagram gaya berarti dia nanti akan membentuk poligon tertutup, ya, poligon tertutup. Nah, untuk batang 1, 2, kalau misalnya kita ambil batangnya 1, 2, karena ini reaksinya ke atas, berarti di batangnya sendiri dia nanti akan menerima gaya demikian. Nah, ini gaya yang demikian ini yang disebut dengan gaya aksial. Ya, gaya aksial nantinya bisa menjadi gaya tarik dan gaya tekan. Ya, gaya tarik dan tekan. Kalau kita nanti sudah ke materialnya sendiri, ya, nanti ini akan dihubungkan dengan stresnya. Ya, stresnya bagaimana? Ya, bahwa sigma tensile itu adalah S. Ya, itu adalah F per A. Berapa gaya F-nya? Kemudian kita nanti akan bisa mencari penampangnya. Ya. Nah, tegangan tariknya nanti dicari SYP-nya, ya, SYP dari bahan yang kita gunakan, sehingga A-nya kita nanti bisa cari penampangnya, ya. Bahwa penampang tidak selalu diameter kotak, ya, bisa juga profil. Ya, kalau misalnya di jembatan, yaitu kita lebih banyak menggunakan profil-profil itu. Ya, kenapa profil? Ya, kenapa profil kok tidak pejal? Ya, kalau kotak ya kotak, gitu ya. Kenapa profil? Ya, profil itu yang gimana sih? Yang ini, yang I. Ya, ada yang bilang H. Ya, kalau kita lihatnya dari sisi mana, ya bisa I, bisa H. Ada yang C. Ya, bisa orang bisa bilang U, bisa bilang C. Ya. Kemudian ada ya yang L. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk profil. Kenapa kita menggunakan profil ini? Ya. Nah, ini kalau di sini secara penampang, ya, dia mungkin kalau misalnya dibandingkan dengan yang kotak atau bulat mungkin bisa disamakan, ya. Tapi untuk kekuatannya yang profil ini lebih kuat, ya, karena dia ada momen inersianya, ya. Dia momen inersianya lebih besar dibandingkan yang bulat. Yang bulat atau yang kotak. Kalau yang bulat dan kotak berarti dia pejal. Ya, dia pejal berarti berat. Ya, kalau yang ini dia ringan, ya, tapi mempunyai momen inersia yang lebih besar. Ya. Jadi kenapa kita menggunakan yang profil gini? Ya. Ya. Baik.
Nah, untuk yang trust, Ibu kemana-mana ya, yang analisa trust itu adalah untuk yang aksial. Ya, sedangkan untuk yang BIM, ya, kalau kita menggunakan yang bending. Ya, ini ada gaya, saya tak hapus sih. Ya, kalau misalnya yang BIM, kalau kita analisa terhadap bendingnya, ya kemarin kita punya gini, BIM aja gini ya. Ini analisanya kita pakai analisa BIM, ya karena kita menggunakan bendingnya, ya menggunakan bending. Nah, gaya yang terjadi gaya apa? Ya, gaya yang terjadi kalau bending gayanya apa? Radial bukan, Bu? Salah. Radial, aksial, tangensial. Apalagi nanti kalau dia ke atas ke bawah ya. Kalau dia osilasi berarti dia ke atas ke bawah. Berarti yang terjadi karena momen bending itu gayanya adalah gaya ayo yang lain. Gayanya yang terjadi adalah gaya aksial juga. Ya, aksial yang disebabkan karena akibat bending. Ya. Kalau dilihat di sini yang atas dia kena tekan. Ya. Yang di bawah dia kena tarik. Ya. Pas saat dia di bawah ini juga kena tarik. Ya. Yang di bawahnya itu kena tekan. Ya. Akibat beban bending maka batang ini ya dia juga mengalami aksial. Ya, aksialnya itu yang di atas dan di bawah itu berubah-ubah. Ya, karena momen bending kalau dia berosilasi. Kalau dia tidak berosilasi ya yang di atas dia tarik, yang di bawah dia tekan. Ya. Ya, baik. Ya, jadi untuk yang BIM, ya kita lebih banyak menganalisa tentang bending, ya tentang bending. Meskipun tegangannya ada tegangan tarik dan tekan, ya yang biasanya yang kita perlukan itu adalah
defleksinya, berapa defleksinya, gitu ya. Nah, untuk BIM itu biasanya kita ingin tahu berapa defleksinya ini. Ya, untuk kekuatannya kita nanti bisa mencari dengan tegangan tarik dan tegangan tekan. Ya, mana yang lebih besar? Ya, nanti kita cari dari mana ya? Ya, untuk kekuatan analisa BIM dari mana? Siapa yang masih ingat? Kalau BIM kita menganalisanya bagaimana? Saya lupa. Yang mengambil TA? Mohon maaf Bu, MKM saya aja Bu, kurang paham sih. Yang MKM-nya A mungkin Bu. Yang MKM-nya A siapa ya? Ya, kalau momen, kamu terus terang ya Rahmat ya. Ya, kita kan punya gini. Kita sekilas ya. Nanti soalnya juga ini ya. Kita bahas ini coba ya. Kalau ada beban demikian F, ini ada L. Ya. Nanti yang ada itu momen bending maksimum itu ada di ujung ini ya. Ya, di ujung ini. Ya, berarti nanti kalau kita lihat dari depan itu kan begini. Ya, F, kemudian ini ada defleksi delta. Ya. Ya, nanti bidang momennya kita gambarkan ini. Ya. Kita gambarkan berarti kan gini bidang momennya. Momen yang terbesar adalah momen yang ada di ujung. Ya, berarti nanti bagaimana luasan daripada ini BIM-nya ini? Ya, bagaimana luasan daripada BIM-nya? Ya, berarti nanti kita kalau momen pakai apa ya? Kekuatan analisanya pakai apa? Sigma M per W. Ya. Ya. Ya, ini adalah tegangan ya. Kemudian ada momen yang terjadi di titik A. Ya, kemudian ini tahanan bendingnya. Ya, momen di titik A dibagi dengan tahanan bendingnya. Tahanan bending ini nanti tergantung daripada I-nya. Ya. Jadi inersianya. Ya, bagaimana dia berotasi? Inersia itu kan kalau dia nanti diputar atau bendingnya arah kemana? Ya. Nah, ini kan dia diputarnya di sumbu ini. Berarti yang Anda pakai itu adalah I terhadap I, ini ada Y, ya, Y, sumbu Y, ya, kemudian di sini ada sumbu X, ya, nanti di ini ada IX dan ada IY, ya. Ya, ini adalah
inersianya. Ya, kalau profil, inersianya itu lebih besar dibandingkan dengan kalau profil dia gini, ya bentuknya. Ya, nanti coba diingat-ingat lagi ya. Nah, ini tegangannya ini bisa dibandingkan dengan tegangan tarik dan tegangan kompres. Ya, tegangan tarik itu yang terjadi di atas, tegangan kompres itu yang terjadi di bawah. Ya, aksialnya tekan dan tariknya sama. Ya, tekan dan tariknya sama. Ya, baik. Kembali lagi ke sini, berarti tadi untuk truss kalau kita menganalisa batang yang mendapatkan gaya aksial, ya. Tapi kalau beam, ya kita analisa dengan beam kalau misalnya batang tersebut menerima bending, ya. Kemudian yang lebih utama kita cari defleksinya, ya. Tegangan biasanya juga dicari untuk mencari kekuatan daripada beamnya, ya. Tapi analisa yang utama itu adalah kita mencari defleksinya. Berapa defleksinya yang terjadi di situ. Kita analisa dengan bending. Kemudian kalau yang frame, ya itu memadukan truss dengan beam, ya. Jadi ada beban aksialnya, ada beban bendingnya, ya. Jadi yang kita cari adalah gaya aksial dan defleksinya. Ya, baik. Ini kita ke truss dulu, ya. Mungkin minggu depan. Ini minggu keberapa ini? 13, Bu. 13, Bu. Minggu 13, ya. Minggu 13, 14, 15 biasanya untuk struktur, ya. Ya, baik. Ya, untuk truss, ya banyak kita temui kasus analisa truss ini ada di jembatan, ya, kemudian di tower-tower, ya, itu di bentuk-bentuk yang demikian, ya, sehingga analisanya kita menggunakan analisa truss. Bagaimana kekuatannya, ya, per batangnya, kemudian bagaimana getaran daripada batangnya tersebut, ya. Nah, kalau kita anggap struktur truss ini menjadi suatu sistem, berarti ini adalah secara keseluruhan, ya, bahwa ini nanti dibangun kemudian menjadi satu kesatuan, ya. Kalau sudah menjadi satu kesatuan, ya, jadi suatu sistem, berarti dia nanti akan mempunyai frekuensi natural. Frekuensi naturalnya itu frekuensi natural sistem, bukan per batang, ya, sistem. Ya, kalau misalnya kita membangun suatu tower, ya, kita bangun dia dalam suatu sistem, ya. Sebelumnya kita survei dulu, ya, berapa atau kondisi untuk mendirikan tower itu. Apakah nanti ada angin yang ke situ, ya, misalnya ini kita mau mendirikan tower gitu, ya. Ya, kita harus tahu kondisi sekitarnya itu kecepatan anginnya bagaimana, ya.
Kemudian kalau dia lokasinya adalah di daerah gempa, gempanya bagaimana? Ya, ini sering terjadi apa tidak? Ya, nah kalau yang gempa itu tergantung daripada kondisi tanahnya. Kemudian kalau angin, ya kita nanti ini terjadi pada siklus-siklus tertentu, ya. Kondisi ini mungkin ada kemarau, ada hujan, ya. Bagaimana cuacanya, ya, cuacanya. Ya, kalau misalnya dia di daerah lembah demikian, ya, paling tidak nanti anginnya juga akan bertiupnya kencang. Ya, kalau misalnya ini, atau dia ada di daerah pantai, ya, pasti ada angin dari laut, kemudian ada angin yang dari darat. Bagaimana? Itu adalah siklus yang bisa kita survei, ya, karena kita di daerah tropis, ya, kayak demikian kita punya data, ya. Baik. Ya, dari data itu, ya, gaya angin dan dan gempa ini, ya, merupakan eksitasinya, gangguannya. Ya. Nah, setelah kita tahu gangguannya mempunyai karakter seperti itu, ya, kecepatannya berapa, kemudian frekuensinya per jam itu berapa, ya. Nah, itu kita bisa cari, ya, dari data, ya. Setelah itu baru kita lakukan pembangunan atau lakukan perancangan untuk tower itu. Harapannya apa? Bahwa kita sudah belajar tentang frekuensi, ya. Ada frekuensi natural, ya, frekuensi naturalnya banyak. Ya, harapannya frekuensi daripada angin itu tidak sama dengan frekuensi natural sistemnya. Ya, tidak sama dengan frekuensi sistemnya. Ya, jika kita punya frekuensi anginnya, ya, misalnya frekuensi anginnya itu adalah ini ya, anginnya di sini, ya, kadang ini adalah di berapa, ya, di omega, di RPM berapa, di kecepatan berapa, kecepatan angin berapa, ya. Kemudian yang ini juga kecepatan angin berapa, ya, VA itu, maka kita usahakan dari frekuensi natural sistemnya dia jauh, ya, jauh daripada yang ini. Jangan sampai kita membangun towernya di frekuensi yang sama dengan frekuensi anginnya, ya, nanti bisa roboh, ya. Nah, hal inilah yang digunakan sebagai patokan Anda membuat struktur daripada towernya atau jembatan, ya. Jadi dibuat struktur sedemikian rupa. Sedemikian rupa bagaimana? Kalau saya punya tower seperti ini, ya, sudah saya susun sebaik-baiknya, ya, konstruksinya, ya. Loh, ternyata kok dia hampir mepet di sini. Terus apa yang kita lakukan? Ya, berarti masanya itu harus yang tadinya profilnya besar bisa Anda reduksi. Ya, yang satu yang tadinya pejal Anda reduksi menjadi profil. Profilnya Anda ganti. Ya, bisa demikian. Nah, kalau analisa kalau
struktur ya, kita kan punya batasan ya. Nah, ini harus demikian ya. Harus bentuknya seperti itu ya, segitiga ya. Nah, nanti dari situ kita batasi mungkin profilnya yang kita ganti ya, mungkin apalagi yang kita tambahkan di situ, sehingga dari struktur yang kita bangun itu nanti mempunyai frekuensi natural yang jauh di bawah daripada frekuensi anginnya. Ya, jadi kita mencari ya getaran struktur pada truss ini gunanya adalah seperti itu. Ya, kalau kita membangun sesuatu dengan kondisi yang sudah ada di tempatnya, ya, kita bisa mengatur atau merancang ya strukturnya dengan lebih baik, ya, dengan lebih baik. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan? Lanjut, Bu. Ya, sudah cukup? Ya. Nanti untuk analisa struktur truss ini, ya biasanya Anda menggunakan software. Ya, kalau software nanti keluarnya mode frekuensi natural 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, itu nanti kan bisa dianalisa bahwa dia harus jauh dari frekuensi operasional. Ya, sehingga beda lagi kalau misalnya Anda ingin memanfaatkan energinya. Ya. Baik, saya ingin memanfaatkan energinya, energi anginnya, ya, energi anginnya. Nah, energi angin kalau misalnya dia menggerakkan sesuatu, ya, menggerakkan sesuatu, kemudian yang digerakkan itu akan menggerakkan generator, ya, generator kemudian menghasilkan listrik, ya. Kalau demikian, yang dicari adalah kondisi yang resonansi. Ya, dia bisa menggetarkan sistemnya. Ya, bukan maksudnya bukan truss ini ya. Kalau misalnya ada Anda ingin memanfaatkan energi daripada angin, ya, energi angin atau energi gelombang laut, ya. Ya, kemarin ada yang nanya tentang pendulum ya, energi gelombang laut ya, berarti Anda cari frekuensi ya yang mempunyai frekuensi yang sama dengan eksitasinya. Sehingga apa? Sistem Anda itu bergerak maksimum. Ya, amplitudonya maksimum. Ya, setelah itu kalau amplitudonya maksimum berarti dia bisa menggerakkan generatornya juga maksimum. Kalau sistem Anda yang digerakkan oleh angin atau gelombang, kemudian bukan resonansi, amplitudonya kecil, dia tidak bisa menggerakkan generatornya. Ya, jadi begitu. Ya, kapan kita meredam, ya, kapan kita mengambil energinya. Kalau meredam berarti gaya amplitudonya kita redam sehingga menjadi kecil, ya. Tapi kalau yang harvesting memanfaatkan, kita memang mencari amplitudo yang besar. Ya, amplitudo yang besar itu ada di daerah resonansi. Anda dekatkan sistemnya ke daerah resonansi, ya, sehingga eksitasinya itu bisa menggerakkan sistem Anda dengan amplitudo yang besar. Amplitudonya bisa
amplitudo besar bisa menggerakkan generator dengan displacement yang besar juga. Ya, di situ akan keluar listrik. Kalau kecil saja dia tidak akan bisa mengeluarkan listrik. Ya, jadi begitu. Baik. Itu tadi sekilas. Ya, sekilas 1,5 jam ya. Kita masuk ke getaran struktur truss ya. Untuk truss kita punya komponen-komponen seperti ini ya. Strukturnya ada batang, kemudian ada node ya. Node-nya itu adalah merupakan join ya, batangnya itu bar, kemudian kalau truss pasti ada supportnya ya. Di sini ada tumpuannya ya, bisa tumpuannya itu bisa engsel ya, bisa roll dan bisa jepit. Ya, kalau misalnya truss kita buat model dinamisnya seperti ini, maka di join-joinnya itu merupakan node-nya, ya, batangnya ini, barnya ini pasti dia mempunyai properti, ya, propertiesnya itu ada rho, ada E, elastisitas modulusnya, kemudian ada A, ya, itu untuk batangnya. Ya, untuk supportnya, ya, supportnya itu merupakan boundary-nya nanti, ya, boundary-nya bahwa dia di support menggunakan apa? Boundary-nya nanti apakah ini ada macam-macam tumpuan? Ya, kalau ini adalah engsel berarti dia di boundary di sini bahwa dia tetap fix untuk perpindahan X atau U sama dengan 0, perpindahan Y atau V sama dengan 0. Ya, tapi kalau roll ya dilihat dulu rollnya. Ya, rollnya kalau demikian ya berarti U-nya arah X-nya dia akan bisa bergerak. Tapi arah Y-nya dia fix. Kalau rollnya dia arahnya vertikal, berarti U-nya dia tidak bergerak dan V-nya dia bisa bergerak. Ya, untuk struktur truss itu responnya nanti respon aksial. Ya, aksial daripada batang. Kemudian sambungan itu adalah node, titik yang dianalisa. Batang itu merupakan elemen, ya. Tumpuan itu merupakan boundary condition. Ya. 2 DOF itu per node. Ya, kalau kemarin kita belajar yang aksial, berarti dia satu node itu 1 DOF karena gerakannya hanya X saja. Tapi kalau truss, ya, satu node ini dia bergerak X dan bergerak Y. Ya, kalau misalnya di sini ini node 1, 2, 3, 4, 5. Jadi node 1 ini dia nanti kalau analisa aksial berarti analisanya adalah ke sana. Ya, analisanya adalah searah dengan batang. Ya, sehingga kalau kita uraikan terhadap sumbu globalnya, di sini ada perpindahan arah X. Ya, kemudian yang di sini juga ada perpindahan arah Y. Ya, sehingga di sini 2 DOF per node. Ya, untuk U-nya adalah perpindahan arah X, V-nya adalah perpindahan arah Y. Pada elemen itu dianggap A, E, rho uniform. Ya, satu batang
itu dianggapnya A-nya sama, E-nya sama, dan rho-nya juga sama. Ya, boundary condition itu tergantung daripada tumpuan. Ya, baik. Untuk per elemennya itu ada 2 node, ya, misalnya itu adalah node I dan node C, ya, perpindahannya itu adalah U dan V, maka data teknisnya itu adalah panjang elemen itu L, kemudian luas penampangnya itu adalah A, modulusnya adalah E, dan kerapatannya itu adalah rho. Ya, sekarang karena kita truss itu bisa miring demikian, maka kita punya sudut orientasi. Ya, sudut orientasi itu besarnya itu dari node awal, ya. Dari node awal, misalnya I ke J, berarti sudutnya adalah ini, pi. Ya. Kalau misalnya dari J ke I, ya, berarti sudutnya itu adalah ini. Ya, ini adalah pi. Ya. Jadi sudut orientasi itu dihitung, ya, diketahui dari node awal ke node akhir, ya, mulai dari kuadran pertama, ya, dari I ke J, berarti ini adalah sudut orientasinya. Misalnya ini 60 derajat, ya. Tapi kalau dari J ke I, berarti sudut orientasinya adalah ini. Ya, sudut orientasinya adalah itu. Berarti berapa itu? Kalau 60? 300. Berapa? 200? 240. 240? 210 dah? Oh, 240. 240 ya. Yang ini kan 60 ya. Ya, ini 180. 240. Ya. Jadi nanti kalau dikoskan, ya, ini sudut orientasi itu kita anggap sebagai lambda, sin orientasi adalah mu. Ya, baik. Ya, ini hanya mempersingkat saja, nanti kita gunakan untuk menyusun matriknya. Matrik K dan M, ya, Anda sudah tidak usah mencari memasukkan lagi cos P-nya, sin P-nya sudah tidak usah dimasukkan lagi, hanya lambda dan mu saja. Ya, untuk matrik K, ya, karena ini sudah 2 DOF, kalau 2 DOF berarti 4 kali 4, ya, kemarin kita 1 node 1 DOF berarti 2 kali 2, ya, tapi kalau ini 1 node 2 DOF berarti 4 kali 4, ya. Nah, untuk matriknya itu adalah EA per L, ya, lambda kuadrat berarti cos P kuadrat, kemudian lambda mu, ya, itu adalah cos P kali sin P, ya. Nah, ini juga demikian, ya. Ya, yang perlu diketahui adalah ini sama, ya. Seperti yang kemarin bahwa
ini sama, ya. Kemudian yang ini adalah minusnya, yang ini juga minus, nilainya minus. Ya, untuk masalah, ya, masalah itu juga seperti ini. Kemudian ini adalah masa konsistennya. Masa konsistennya. Ya, nanti Anda tinggal memasukkan saja, ya. Ini buat tabelnya, ya, biar enggak ini. Ya, ini adalah elemen, ya. Misalnya elemen 1, 2, ya, bentuknya seperti ini. Ya, misalnya ini ditumpu di sana. Ini 1, 2, 3. Ya, berarti nanti ada berapa elemen? Ya, ini adalah elemen 1, 2, ini 1, ini 2, ini 3. Berarti nanti ada 3 elemen. Elemen 1, 2, elemen 2, 3, elemen 1, 3. Ya, kemudian berapa masanya? Berapa panjangnya? Berapa A-nya? Berapa LE? Berapa sudutnya? Ya, Anda masukkan di sini. Masa misalnya masuk. Ya, Anda masukkan berapa L-nya, panjangnya berapa? Ya, masukkan. A-nya juga masukkan. Nah, sudutnya kalau demikian 1 ke 2 berarti sudutnya 0. Ya. Lalu Anda buat lambda. Lambda 0 berarti 1. Cos lambda berarti cos 0. Cos lambda. Lambda sama dengan cos orientasi. Berarti cos 0 berarti lambdanya 1 ya. Iya, Bu. Ibu cos D. Ya, mu sama dengan sin B. Ya. Kalau misalnya sudut orientasinya 0, berarti lambdanya adalah 1. Mu-nya berarti 0. Nah, Ya, ini dua baris lagi, 2 kolom lagi di sana. 2 atau 3 ya? 3. Bentar. Nah, nyambung di sana ya. Biar nggak bingung ya. Ya, di sini nanti ada lambda kuadrat, mu kuadrat, lambda mu. Ya, lambda kuadrat berarti 1, mu kuadrat 0, lambda mu berarti 0. Ya, nanti ini dimasukkan ke sini. Ya, untuk K12 berarti lambda kuadrat ini 1, mu kuadrat ini 0, ya. Lambda mu ini juga 0. Ya, yang sebelah kanannya ini minusnya daripada ini. Yang sebelah bawah juga minusnya. Ya, yang kanan bawah itu adalah sama. Ya. Kemudian yang elemen 23. Elemen 23 berarti ini. Ya, kalau misalnya ini L. Ya, berarti ini ada massa. L-nya bisa dicari. Ya, ini L, berarti L-nya bisa. A-nya misalnya juga A. Ya. Nah, sudutnya berapa? Ya, sudutnya berarti dari 2 ke 3. Dari kuadran 1. Ya, berarti dari sini.
Sudutnya berapa ini? Ini 45 ya. Ini berarti 135. Ya, 135. Ya, lambdanya, cos P-nya berapa? Ya, ini bisa dicari. Ya, mu-nya berapa? Cos-nya berarti dia nanti minus ya. Mu-nya ada nanti positif nilainya. Berarti lambda kuadrat berarti nanti ada mu kuadrat ini ada, lambda mu ada. Ya, elemen 23 nanti dimasukkan ke K23. Ya, itu adalah K untuk per elemen. Ya, semuanya dimasukkan seperti itu. Ada K, ada masalah. Ya, kalau menggunakan masalah, kalau menggunakan massa konsisten, silakan. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Permisi, Bu. Ya, Rahmat. Kalau boleh tahu rumus K-nya itu dari mana ya, Bu? K-nya seperti ini. Iya, kok bisa lambda kuadrat, lambda mu, apa sama dengan yang sebelumnya yang menggunakan integral AX dx itu yang pada sistem kontinu diskritisasi kemarin? Bentar. Ya, ternyata tidak ada di sini ya. Untuk K, sebentar. Di depan ini.
Mungkin lain kali aja, Bu. Gak apa-apa. Ya, sebentar. Ibu, ini aja dulu sih. Ada. Memang belum ada, ya. Nggak ada di slide juga nggak ada, di buku juga nggak ada. Gini, kenapa tadi bentuknya seperti ini, ya. Ada ini, ya. Ini adalah sumbu lokal, ya, sumbu lokal. Gini, kita akan membuat, nah ini, ya, kita secara umum, ya, membuat persamaan ini secara umum, ya. Ada batang seperti itu, kemudian ini ada sumbu X, ya. Oh, jangan di sini. Ya, sebentar ya. Ibu jelaskan memang kalau ada yang pengen tahu, ya, ini maksudnya demikian. Nah, ini, ya, ini adalah titik I. Ya, ini adalah titik J. Ya. Nah, titik ini, ya, ini kan sumbu global itu yang merah, ya. Kemudian sumbu lokal itu adalah yang ini, ya. Ini adalah X barnya, ya. Nah, kenapa bentuknya seperti ini? Ini adalah konversi dari sumbu lokal ke sumbu global, ya. Jadi titik I, ya, ini nanti diuraikan terhadap ini, ya, terhadap sumbu X, ya, yang global dan sumbu Y yang global, ya. Jadi nanti ada sudut orientasi ini, makanya ada sudut orientasi, ya, berarti X itu sama dengan posisi daripada I, ya, cos P-nya ini, ya. Kemudian untuk Y, ya, itu adalah juga posisi dari I kali sin sudut orientasi, ya. Demikian juga yang J-nya ini, ya, ini adalah XJ dan ada YJ-nya, ya. Di sini ada YJ, ya. Kalau ini ada XI dan YI, ya. Nah, K, ya, K itu nanti fungsinya adalah seperti itu, ya. Dia nanti kan terdefleksi, ya, terenggang, nih, ya. Nah, itu nanti diuraikan menjadi sumbu lokalnya, ya. Yang berpengaruh di sini ini adalah sumbu lokalnya, berarti dia nanti gerakannya itu adalah yang ke sana, ya. U-nya adalah U yang ke lokal, ya. Ya, defleksinya itu kan lokal. Maaf, ya. Ini defleksinya itu adalah lokal, U lokal, ya. Tapi nanti, ya, ini nanti diuraikan terhadap U. Nah, U yang global dan V yang global, ya, sehingga nanti bentukannya seperti ini, ya, gitu, ya. Jadi ini adalah hasil konversi dari sumbu lokal, ya, ke sumbu global,
Ya, makanya dia ada sudut orientasi. Dan sudut orientasinya itu harus sesuai. Ya, kalau misalnya kita dari J ke I, berarti dia ke sini nanti. Ya, ini harus sesuai dengan ketentuan. Ya, karena persamaan yang ada di dalam matrik itu, ya, itu adalah tetap. Ya, dia tidak bisa berubah-ubah. Ya. Jadi kalau misalnya dia nanti batangnya datar demikian, ya, berarti nanti sudutnya juga sudut P-nya adalah 0. Ya, karena apa? Dia sudah masuk di sumbu globalnya. Dia tidak ada sumbu lokalnya. Ya, perpindahannya di sini ya perpindahannya di sumbu. Ya. Begitu Rahmat. Ya, kebetulan ini tidak ada di slide-nya, tidak ada di buku ya. Ya, ini mungkin untuk perbaikan ya, bisa nanti direvisi. Nanti saya masukkan untuk ini ya, penurunannya ini. Baik, ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya apa yang Ibu sampaikan ya. Kemudian masalah kita menggunakan persamaan ini kok nggak ada sumbu-sumbunya ini ya, karena masalah itu dia mengumpul ya, tidak ada orientasi sudutnya ya. Kemudian masa konsisten juga seperti ini. Ya, ini adalah contoh soalnya. Ya, untuk trust. Konstruksinya seperti ini. Ya, setiap join itu adalah node, berarti di sini ada node 1, node 2, dan node 3. Ya, kenapa ini hanya cuma 3 batang saja? Ya, 3 batang ini nanti sudah menjadi berapa DOF ya ini ya? 6, Bu. 6. Ya, satu node itu 2 DOF, berarti node 1 itu ada 2, node 2 itu ada 2, node 3 ini ada 2 DOF. Ya. Nah, di sini elemennya ya, setiap batang itu elemennya itu adalah uniform untuk E dan row ya. Panjangnya mungkin divariasikan, ada 0,8, ada 0,6, ada L, kemudian A-nya juga demikian, 0,8A, 0,6A, kemudian ada A. Ya, kemudian digunakan model massa menggumpal atau LAM, ya, definisikan faktor pengali untuk K sama dengan EA, dan M-nya ini ya. Jadi Anda diminta untuk mencari misalnya berapa omeganya ya. Berarti masing-masing elemen itu Anda buat matriknya, matrik K dan matrik M. Dengan matrik M asumsi adalah LAM, MES. Ya. Untuk elemen 1, 2 ya, ini dimasukkan di sini 1, 2. 1, 2 berarti sudut orientasinya 0. Ya. Lambdanya berarti lambda ini 1. Ya, bukan ini ya. Lambda sudutnya itu adalah 1. Kemudian sinnya dia 0. Ya, nanti dimasukkan di sini. Ya, ini lambda kuadrat, lambda kali mu, ini mu kuadrat.
Yang ini minusnya. Yang ini minusnya, ini sama dengan ini, positif. Ya, K-nya juga gitu. Ya, 23. Ya, 23 berarti ini. Berarti dia sudut orientasinya 90. 90. Ini 90. Ya, mulai dari 2 ke 3. Ya, berarti dia sudutnya 90. Ya, dimasukkan. Ya, lambda 90 0. 0. Ya, kemudian mu-nya 1. Ya, berarti ini nanti 0 0 0 1. Ya, di sini positif, di sini negatifnya. Ya, ini sudah ada tunjuknya di sini. Ya, kemudian K13. Ya, 13 berarti sudut orientasinya berapa ini? Tiga per 4. Sudut orientasi dari sini ke sini 5, 225. 225, Bu. ya 225. 225. Berarti lambda itu adalah cos ya 0,8 dibagi dengan L. Ya, ini adalah 0,8. Ya, mu sama dengan 0,6. Ya, lambda kali mu sama dengan 0,048. Lambda kuadrat sama dengan 0,0. Betul ya? Salah. Kebanyakan 0 ya. (0,36), Bu. Yang mana? Ini 0,36. Ya, 0,64. 64. Ya, 0,48 ya. Ya, Bu. Ya, nanti dimasukkan ke ini. Ya, ini adalah lambda kuadrat. Ya, kemudian ini mu lambda, ini mu kuadrat. Ya, positif positif, yang ini negatif negatif. Ya, massa per elemen. Ya, menggunakan massa lam. Ya, ya, ini rho AL. A-nya balik lagi. Ya, massa 1 ml itu adalah rho AL 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. Ya, untuk ini rumus secara umum. Untuk 1,2. 1,2 Anda masukkan A-nya berapa? A-nya adalah 0,8. L-nya 0,8. Ya, berarti ini dikalikan berarti rho AL 0,64 ya. Oh, dibagi 2 ya.
Oh ya, dibagi 2. Ini ada dibagi 2-nya. Ya, ini 1, 0, 0, 0, ya, masuk. 1, ini 1, ini 1. Ya. Ya, ini dibagi 2. Ya, ini rumusannya seperti itu. Ya. Ya, daripada ini 0,64 di luar, Anda masukkan di sini. Ya, masukkan di matriknya. Ya, biar nanti ini saat assembly dengan elemen yang lain, ya, angkanya dia tidak mengganggu. Ya. Angkanya tidak mengganggu. Ya, sehingga di sini langsung 32 masuk ya. Ya, ini masuk ya, 0,32 masuk. Dari mana? Ya, dari A kali L-nya tadi dibagi 2. Ya, dari A kali L dibagi 2. Ya, 0,64 dibagi 2, 0,32 ini dimasukkan. Ya, begitu juga untuk yang 2, 3 ya, nanti dimasukkan, langsung dimasukkan. Ya, yang di luar itu tetap variabel row AL. Ya, biar tidak biar mudah ya, biar tidak mengganggu angka-angkanya. Nanti saat assembly tinggal menjumlahkan angka-angkanya. Ya, sekarang di assembly ya, matrik K122313 dijadikan 1 dengan DOF tidak aktifnya langsung dicoret. Ya, langsung dicoret. Berarti ini punyanya node 1. Ya, ini adalah U1 V1, U2 V2, U1 V1, U2 V2. Ya, yang 2, 3 berarti yang di sini adalah U2 V2, U3 V3, U2 V2, U3 V3. Yang ini U1 V1, U3 V3, U1 V2, U3 V3. Ya. Kemudian ya, dari konstruksi ini kita bisa mana tadi? Ya. Ya, dari tumpuannya kita bisa membuat DOF tidak aktifnya. Ya, DOF tidak aktif yang mana? Ya, kalau rollnya di sini berarti U1 itu tidak sama dengan 0, V1 itu sama dengan 0, U2 itu sama dengan 0, V2 itu sama dengan 0. Ya, di sini U3 tidak sama dengan 0, V3 tidak sama dengan 0. Berarti yang DOF tidak aktifnya itu adalah ini, kemudian U2 dan V2. Ya, nanti menjadi DOF
yang aktif saja yang dihitung. Berarti ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3 DOF aktif. Ya. Kita kembali ke sini. Ya. Yang tidak aktif kita coret. Yang tidak aktif kita coret. Yang mana yang tidak aktif? V1 berarti V1 dicoret. Hilang ini. U2 V2 berarti yang ini hilang. Ya, V1 ini juga hilang. Ya, sehingga yang di assembly itu hanya U1, U3, dan V3. Ini U1, U3, dan V3. Ya. 1,64 itu penjumlahan dari 1 ditambah dengan 0,64. Minus 0,64 itu merupakan penjumlahan ini dan ini. Ya, ini juga ini, itu adalah ini dan ini. Ya, jadi ketiga matrik ini masuk ke sini semua. Ya, demikian juga untuk massa matrik massanya. Ya, yang ini kita coret. Ya, yang ini kita coret juga. Ya, yang ini kita coret. Ya, kita nanti masukkan ke matrik massa. Ya. Kalau sudah proses assembly, sudah tahu Anda punya K assembly dan massa assembly, persamaan yang digunakan sama dengan yang 3DOF. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oh, permisi Bu, yang nyoret-nyoret tadi, yang bagian K12 itu U2-nya tidak dicoret Bu. Oh iya. U2 V2. Oh iya. Ya, maaf. Berarti bukan dijumlahkan yang ini ya. Baik, ini berarti hilang. Dia hanya ini tok ya. Nah, ini. Ya, ini dicoret. Ini coret. Ya, berarti hanya 0,64 kita pindahkan sini. Minus 0,48 kita pindahkan sini. Ya, baik. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah jelas. Ibu lanjutkan analisanya. Ya, analisa fundamental M D double dot plus K D sama dengan 0 ya. Dari matrik massa assembly, matrik K assembly ya, kita jadikan satu. Ya, kita mencari determinannya.
Ya, lambda ini bukan orientasi, ini adalah omega kuadrat ya. Ya, kita cari determinannya. Setelah cari determinannya, kita cari eigenvalue-nya, ya. Eigenvalue daripada sistemnya lambda 1, lambda 2, lambda 3, kemudian omega 1, omega 2, omega 3. Ya, kemudian kita cari mode shape-nya. Ya, mode shape-nya. Lambda 1 sama dengan ini, lambda 2 sama dengan ini, lambda 3 sama dengan ini. Bentar. Ya, dari mode shape kita nanti punya ini ya. Ini bisa disebut mode shape, bisa disebut eigenvector. Eigenvalue itu adalah lambda ini ya. Ya, baik itu ya. Kemudian ini kalau yang ini dicari responnya, yang tadi ini hanya sampai mode getarnya, yang ini sampai ke respon ya. Kalau respon, ya ini berarti ada berapa batang ini ya, berapa elemen ini? 2 elemen. Ada 2 elemen, elemen 1, 3 dan 3, 2. Ya. Boleh nggak saya menyebutnya 2, 3? Ya, kalau 2, 3 berarti sudut orientasinya dari 2 ke 3. Ya, kalau elemen 3, 2 berarti sudut orientasinya berapa? Dari 3 ke 2. 90, Bu. 270, Bu. 270. Ya, dari sini ke sini ya. Ya, maksudnya jangan keliru ya. 2, 3 dan 3, 2 itu beda. Beda itu adalah beda di sudutnya. Juga untuk matriknya juga yang disebutkan terlebih dahulu. Gini maksudnya. Nah, kalau misalnya kita punya K 2, 3. Ya, sama dengan EA per L. Ya, kalau 2, 3 berarti yang di sini U2, V2, U3, V3. Ya, yang di sini juga U2, V2, U3, V3. Ya, sehingga sudut orientasinya yang ini, ya 90 derajat. Ya, beda lagi kalau misalnya Anda menyebutkan K32 EA per L. Berarti yang di sini adalah U3, V3, U2, V2. Ya, U3, V3, U2, V2. Ya. Nah, sudutnya itu adalah ini. 270.
Kenapa demikian? Dengan sudut 90, lambda sama mu-nya, lambdanya berapa? 90, lambda 0. Mu-nya adalah 1. Ya, 90. Ya, yang 90 ini lambdanya ada yang ini ya, yang biru ya. 90 itu ini 0, ini 1. Ya. Tapi kalau yang ya, tapi kalau yang 270 ya, ini nanti lambdanya berapa? Lambdanya 0, tapi mu-nya itu adalah minus 1 ya. Ya, nanti bedanya di sini. Ya, jadi tidak bisa ditukar-tukar ya. Ya, tidak bisa ditukar-tukar karena yang hijau yang di sini ini nanti minus ya, ini minus. Ya, kalau misalnya Anda masukkan di apa ini kolom yang di sini ya, ini nanti nilainya minus. Ya, nanti bisa dicoba sendiri. Ya, baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi tidak bisa ditukar-tukar. Ya, Anda harus tahu sudut orientasi, orientasinya di mana. Ya, baik, kalau tidak ada ini pertanyaan, ya, ini ada soal, ya, dicari responnya. Kalau demikian berarti DOF aktifnya berapa? DOF aktifnya ada di node 3. Berarti U3 dan V3. Ya, berarti nanti yang dicari adalah respon di U3 dan V3. Ya, dengan kondisi awal U30 DO D0, V30 0, kecepatannya 0 dan kecepatan di U dot 0 di V dotnya juga 0. Ya, setelah Anda dapatkan assembly, Anda cari omega 1 dan omega 2, ya, dicari mode getarnya, ya, kemudian pakai alfa 1 dinormalisasi, ya, kemudian mencari ke persamaan, mencari responnya. Nah, ini ada responnya untuk U3 dan V3. Ya, sampai di sini ada pertanyaan?
Misi Bu, saya masih bingung Bu, yang tadi matriks assembly K-nya itu yang di sebelumnya kenapa U1, V1 sama U2, V2-nya nggak dipakai di matriksnya gitu Bu. Yang mana, Abrar? Yang Ibu sebelumnya coret-coret itu Bu, kan yang di matriks K-nya untuk yang di assembly gitu. Kenapa yang sebelumnya itu U1 dan U1 V1 sama U2 V2-nya nggak dipakai gitu Bu. Yang tadi Ibu coret itu Bu. Yang sebelum Yang dicoret ini, Bu. di soal ini? Yang sebelum ini Bu. Ya yang tadi Ibu di sini kan tadi ada yang matriks, contohnya di matriks K12 itu kalau nggak salah di U2-nya itu di baris di kolom 2 dicoret gitu Bu. Itu kenapa ya Bu? Dilihatnya dari supportnya gitu ya Bu. Ya, karena dia DOF tidak aktif. Itu dilihat dari support dari tumpuannya ini. Ya, tumpuan ini ya, tumpuan di note 1 itu kan letaknya tumpuan. Ya, bahwa di sini U1 ini ada DOF U1 dan V1. Ya. Melihat supportnya seperti ini, roll berarti dia bisa bergerak U1. Horizontal itu bisa bergerak, berarti dia tidak sama dengan 0. Kalau V1 dia tidak bisa bergerak ke atas, ya berarti dia sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang tahun ya tetap aja 0. Ya, kemudian kita lihat di note 2. U2 dia juga 0. Karena dia tidak akan bergerak. V2 dia juga 0. Oh, paham. Ya, kemudian yang ini dia U3 tidak sama dengan 0 karena dia bisa bergerak. V3 tidak sama dengan 0. Kalau demikian gambarnya bagaimana ya? Dia bisa bergerak demikian. Nah, yang ini agak ke atas mungkin. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, nanti Anda bisa membayangkan bahwa ini, ya, bentuknya seperti ini. Ya, hipotesanya begitu. Jadi di sini ada U1, kemudian ini ada U3 dan ini ada V3. Nah, ya, karena yang V1 sama dengan 0, U2, V2 juga sama dengan 0, maka di matriksnya ya, yang berikutnya kita langsung coret ini. Ya, ini langsung kita coret saja. Ya, karena nanti berapapun kita masukkan di situ, tapi U-nya ya mode getarnya dia tetap 0, ya, dia tidak berpindah. Ya, jadi daripada membuat rumit persamaannya, maka kita langsung hilangkan DOF-nya. Ya, begitu Abrar. Oh baik Bu, sudah jelas Bu. Berarti untuk di pertanyaan selanjutnya U1, V1 dan U2, V2-nya 0 dong Bu? Ya. Yang setelah ini. Oke. Ya, langsung dicoret di situ. Di awal itu langsung dicoret. Daripada Anda menghitung ini ya,
memasukkan angka-angka ternyata hilang juga gitu ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Berikutnya mungkin ada pertanyaan. Mungkin yang eigen vektor tadi Bu, agak bingung saya. Ya. Ini kayaknya ini nggak nyambung ini. Nah, ini ada batas ini. Nah, ya, lambda 1 ini lambda 1 0,3877 ini nanti Anda dapatkan mode getarnya, mode getar 1 adalah seperti ini ya. Ini titik koma ya. Ini sebenarnya titik koma. Baik Bu. Nah, bukan dikali ya. Ini bukan dikali. Tadi Bu Wil juga bingung loh kok ada ini. Ini titik koma. Nah, ya. Kalau lambdanya itu mode getarnya berapa? Baik Bu. Betul itu yang ditanyakan ya Rahmat ya? Iya Bu. Ya, di lambda 1 maka mode getarnya adalah seperti ini. Di lambda 2 mode getarnya seperti ini. Ya, baik. Ada lagi pertanyaan? Ya, alhamdulillah sudah jelas semua ya. Ya, dilihat ya, kemudian dicoba. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan minggu depan ya. Mungkin di sini sudah penuh ya, sudah penuh untuk mikir lagi itu ya biasa lah. Nanti jadi luber ya. Baik. Silakan dibaca-baca, kemudian apa yang Ibu jelaskan tadi, mudah-mudahan Anda bisa mengikuti dan paham. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan minggu depan. Ya, Ibu mengingatkan bahwa hari Sabtu, ya, tanggal 27 jam 9, ya, kita kuis 2. Ya, baik untuk hari ini ya Ibu akhiri saja pertemuannya. Ya, tetap sehat ya, mudah-mudahan tidak ada yang ya kita bisa lebih cepat untuk bisa tatap muka ya. Baik, akhirul kata untuk pertemuan hari ini Ibu tutup saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.